Polemik tabungan perumahan rakyat atau TAPERA terus bergulir di tengah masyarakat. Peraturan yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 20 Mei 2024 itu mengatur gaji pekerja dan pekerja mandiri atau freelance akan dipotong 3% mulai 2027 untuk iuran TAPERA. Dari 3% tersebut, 2,5% ditanggung oleh pekerja, sementara 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja. Kabarnya jika pekerja tidak membayar iuran, maka BP TAPERA akan menjatuhkan sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bung Kameramen. Ya Bung Alfian, terima kasih. Alhamdulillah, semoga kita tetap sabar menghadapi TAPERA Bung Alfian. Apa sih waktu itu perumahan rakyat ya? Yang katanya kalau tambahkan penderitaan rakyat. Nah, jadi ada komika namanya Kiki Saputri. Dia komplain TAPERA itu bukan untuk perumahan rakyat, tapi bukan untuk perumahan rakyat, tapi penderitaan rakyat. Tapi Kiki Saputri dukung 02. Inilah hasil Oke Gas. Nah, Bung Alfian, lanjutan kita membahas kemarin bahwa TAPERA ini mengikuti jejak BPJS, yaitu sama rata sama rasa. Nah, setelah TAPERA ini kita lihat lagi nih, apalagi nih yang dibikin sama rata sama rasa ke depannya. Tapi Bung Alfian, yang ingin kita bahas hari ini adalah munculnya ancaman Bung Alfian dari Jokowi, ya, yang pasti diucapkan lah oleh anak buahnya, bahwa kalau orang yang sudah terdaftar, bayangin Bung Alfian, daftar aja enggak kita kan, tapi dianggap ikut TAPERA kan, kita tidak kemudian kita tidak ikut membayar atau tidak mau membayar, itu akan disanksi Bung Alfian. Kalau yang mungkin ya, kalau yang PNS dia akan kena surat peringatan. Kalau yang pembisnisnya, kan yang kena kan dua kan, karyawan atau pembuat perusahaan. Nah, yang perusahaan akan pencabutan izin usaha. Ini kenapa nih Bung Alfian? Kalau saya melihat penolakannya kayaknya merata. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Tolak TAPERA. TAPERA itu tambah penderitaan rakyat. Jadi kalau tadi ada ancaman, berarti ada pembangkangan. Yang pertama kita soal dulu, tuh TAPERA tuh kapan diomong? Betul bahwa boleh adanya Kepres, boleh adanya PP, tapi pemimpin itu mengeluarkan peraturan, mengeluarkan kebijakan politik itu harusnya memberikan kebaikan, perbaikan, kemanfaatan, kenyamanan, dan kebahagiaan rakyatnya. Ini mah jelas-jelas bikin peraturan yang rakyat dibikin nyesek. Karena akumulasi Bung Kameramen, potongan itu 21,7%. Ditambah dengan TAPERA, coba silakan ditelusuri. Kan potongan profesi, potongan ini, persen, ada deh. Coba nanti para pemirsa, coba Anda juga ikut menyimak bahwa gaji yang diterima oleh para pegawai negeri atau ngerti. Itu akumulasi persentase dipotongnya itu kan potongan A, potongan B, potongan C. Ya kan, pajak A, pajak B, pajak C. Terakhir TAPERA 3%. Jadi begitulah 21,7% dari gaji yang diterima. Itulah Indonesia dalam naungan Jokowi, manusia Superman yang mempunyai kemampuan membuat derita rakyat yang panjang. Silakan pemirsa, mari banggakan orang yang akan dibela oleh salah satu ormas tertentu. Siapa yang ganggu Jokowi dan keluarganya, kami akan menjaga. Nah, Bung Alfian, ini mungkin Bung Alfian agak terkaget nih, karena yang nolak sangat keras di DPR tentang TAPERA ini adalah Rieke Diah Pitaloka. Mungkin Rieke udah kapitalis sekarang, jadi tidak mau yang sama rata sama rasa. Atau mungkin dia punya misi Bung Alfian, karena kan ingin menjadi gubernur Jawa Barat. Gaji dipotong TAPERA, tapi tak semua pekerja bisa nikmati programnya. Nah ini menurut saya betul Bung Alfian untuk kasus TAPERA ini. Karena memang yang Bung Alfian sampaikan tadi, diajak-ajak enggak kita ngobrol, tapi kita dianggap anggota tetap, kemudian kita kalau nggak bayar kena sanksi, ini kan lucu. Nah Bung Alfian, yang lucu lagi adalah Sri Mulyani masuk dalam komite BP TAPERA, digaji 43 juta per bulan. Sedangkan orang yang ikut nabung TAPERA, kalau dia sudah yang gajinya 5 juta ya Bung Alfian, dia ikut TAPERA nabung selama 50 tahun, dia baru bisa dapat rumah yang 90 juta.
Di Jakarta, rumah 90 juta kayak gimana modelnya, pengen tahu saya. Nah, jadi apa nih Bu Alfian, respon Bu Alfian tentang ternyata pejabat Bapera justru gajinya lebih gede daripada silakan Bu Alfian. Ya, pertama Rieke Diah Pitaloka dalam beberapa waktu lalu pernah dimarahi oleh Jokowi. Ya, Jokowi memarahi dia karena dianggap tidak perlu ideologi-ideologi. Gitu. Silakan diperiksa itu beritanya, Bung Kameramen, dan itu juga sempat tertuang di salah satu podcast daripada podcast terkenal dalam politik di negara kita. Nah, yang kemudian yang berhubungan dengan adanya bentuk-bentuk pemotongan, kemudian adanya gaji yang tinggi daripada orang-orang yang bertugas, ya kita minta Bu Sri Mulyani Indrawati baiknya juga langsung jawab, saya tidak bersedia menjadi itu. Kan gitu kan, dia juga nggak kekurangan uang ya Bu Sri Mulyani. Ayo dong, Anda jangan diem aja, kesian rakyat ini, rakyat diperes, udah habis darahnya, udah habis tulangnya, sumsumnya udah habis, udah kering sumsumnya, masih diperes juga. Total 21,7% gaji yang diterima harus berubah menjadi pajak akumulatif, sangat mengerikan. Kesimpulannya untuk masalah bagian ini jelas kita sangat melihat kezaliman, kejahatan, dan bentuk-bentuk kekejaman yang terstruktur dan terkonstitusi dalam bentuk produk hukum dengan nama Tapera yang di backup oleh Kepres atau PP atau apapun juga. Ya, Bu Alfian, kalau yang soal Rieke tadi banyak komentar yang berpendapat mungkin inilah PDIP kalau lagi mode oposisi, Bu Alfian. Kan ini kemauan Jokowi Tapera, mungkin PDIP kan sebagai oposisi dia tidak akan setuju apapun bentuknya. Nah Bu Alfian, terlepas dari itu semua, Tapera memang ya bisa dibilang akan sangat menyusahkan rakyat lah Bu Alfian. Kalau mau ngasih rumah ya kayak Kim Jong Un lah sekalian kasih rumah biar pada nurut sama presidennya. Ini mah udah, yang saya curiga gini Bu Alfian, nanti kita nabung nih, terus kita dapat rumah lah yang 90 juta, nggak tahu bentuknya kayak apa, dikasih set, nanti dibilangnya ini dari negara ya. Kan kurang ajar Bu Alfian, kira-kira gitu. Nah untuk akhir sesi kali ini terlihat Bu Alfian kepedean Jokowi bilang ini mah sama kayak BPJS. Ntar kalau sudah berjalan juga orang akan nurut-nurut dan ikut-ikut saja. Nah bagaimana Bu Alfian membantu atau Bu Alfian mencolek sedikit masyarakat? Jangan maulah dibohongi untuk kesekian kalinya Bu Alfian untuk hal-hal seperti ini. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Tunggu 3 tahun lagi, nanti Anda akan merasakan manfaat dari Tapera. Tambah sengsara aja ya. Sekali lagi saya sempat baca juga ada kalimat seperti itu dengan kalimat yang agak senafas. Sebagai penutup buat semua masyarakat, kita sudah sangat melihat bahwa apa yang dilakukan tidak memberikan harapan kita untuk mengalami kebaikan dan perbaikan. Oleh karena itu, pertama, perkuatlah harapan dan ikhtiar dengan terus menyertakan Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang kedua, mari kita sadari bahwa rezim Jokowi sudah selesai. Apapun yang dihasilkan mestinya tidaklah yang bersikap strategis, yang ini menjadikan bumerang, ini menjadikan semacam ranjau bagi pemerintahan yang berikutnya. Dan kepada Bapak Prabowo, andaikan takdir Allah membuat Anda nanti jadi presiden, karena kan kita nggak tahu umur orang, kita nggak tahu nasib orang, kita nggak tahu ajal orang. Maka buat Pak Prabowo, tolong ingat bahwa ini adalah bentuk-bentuk penderitaan yang bertambah-tambah. BPJS-nya kemarin begitu, sekarang Tapera lagi, nanti kita dengar lagi ONH naik lagi, ini lagi. Jadi kalau saya sering katakan sebagai penegasan, negara yang paling top untuk menyengsarakan rakyatnya, itulah Indonesia. Apakah benar atau tidak? Jangan marah pada saya. Buktikan kalau omongan saya tidak benar. Buktikan kalau omongan saya asal bicara. Lakukan riset. Betulkah negara ini, para aparat negaranya, tambah menyengsarakan rakyatnya atau membahagiakan para pejabatnya? Sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.